membuka kembali catatan sejarah mengenai Cina kuno, maka kita akan kembali membuka cakrawala mengenai bagaimana dinasti saling silih berganti berkuasa di peradaban lembah Sungai Kuning tersebut. Periode dinasti di mana dinasti-dinasti yang pada awalnya saling terpecah dan berperang berhasil disatukan di bawah satu nama kekaisaran. Dinasti tersebut adalah dinasti Qin dengan kaisarnya yang begitu tersohor dan juga terkenal. Kaisar tersebut adalah Kaisar Qin Shi Huangdi yang dikenal sebagai kaisar yang sanggup menggabungkan seluruh wilayah yang sedang berada pada periode berperang dalam satu kesatuan, yaitu dinasti Qin. Setelah berdirinya dinasti Qin, Kaisar Qin segera mengubah seluruh sendi di dalam tubuh kekaisarannya, utamanya dalam penerapan falsafah legalisme di mana semua hal yang terjadi dalam kekaisaran diatur dalam satu hukum yang baku. Meskipun terdengar sangat terstruktur dan tertata rapi, nyatanya falsafat yang menjadi dasar kekaisaran Qin tersebut menimbulkan banyak pertentangan, utamanya karena bentuk pemerintahan kekaisaran dinasti Qin yang bersifat otoriter dan kerap menindas apapun yang tak sepaham dengannya. Kebijakan keras, pajak yang tinggi, dan kerja paksa untuk proyek besar seperti tembok besar dan makam Qin Shi Huang menyebabkan penderitaan rakyat, dan ini menimbulkan banyak pemberontakan yang terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Qin yang represif. Namun, Kaisar Qin pada akhirnya meninggal dunia dengan meninggalkan kekuasaan kepada anaknya yang dianggap justru memperburuk keadaan kekaisaran hingga berujung pemakzulan dan pengeksekusiannya oleh para pejuang kebenaran rakyat. Setelah peristiwa tersebut, dinasti Qin yang otoriter pun runtuh dan setelahnya bangkit dinasti Han yang kerap dianggap sebagai masa keemasan peradaban lembah Sungai Kuning. Lantas, bagaimana dinasti Han bangkit? Bagaimana perjalanan dinasti tersebut? Siapa saja tokoh penting yang terlibat dalam pemerintahan dinasti Han? Kapan masa keemasan dinasti ini? Dan bagaimana pada akhirnya dinasti ini runtuh dan digantikan oleh periode dinasti tiga kerajaan? Meskipun dikenal sebagai dinasti pertama yang berhasil menyatukan Tiongkok, dinasti Qin akhirnya mengalami kejatuhan yang sangat cepat, terlebih setelah kematian sang Kaisar Agung Qin Shi Huang pada tahun 210 sebelum Masehi. Kejatuhan ini pun dipicu oleh kombinasi berbagai faktor seperti kelemahan kepemimpinan, ketidakpuasan oleh rakyat, dan pemberontakan besar-besaran. Setelah kematian sang kaisar, para pejabat istana termasuk Kepala Kasim, yaitu Zhao Gao, dan Perdana Menteri Li Si memalsukan surat wasiat kaisar untuk mengangkat putra bungsunya, yaitu Qin Ersi, sebagai kaisar. Karena ketidakkompetenan Qin Ersi, kebijakan Kaisar Qin Shi Huang yang dikenal keras dilanjutkan olehnya, seperti melanjutkan kebijakan pajak tinggi, kerja paksa untuk proyek-proyek besar seperti tembok besar dan penindasan-penindasan terhadap rakyat yang justru semakin meningkatkan rasa ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan. Serangkaian ketidakpuasan terhadap pemerintahan menghasilkan bibit-bibit pemberontakan yang pada akhirnya menghasilkan serangkaian serangan pemberontakan yang dimulai pada sekitar tahun 209 sebelum Masehi. Serangkaian pemberontakan tersebut dimulai oleh Chen Sheng dan Wu Guang, dua petani yang terpaksa melawan setelah dihukum berat karena gagal memenuhi tugas mereka akibat badai. Meskipun pemberontakan mereka gagal, gerakan pemberontakan yang mereka gaungkan berhasil memicu gelombang pemberontakan yang jauh lebih luas di seluruh wilayah Tiongkok. Setelah pemberontakan awal yang digagas oleh Chen Sheng dan Wu Guang, muncul dua tokoh utama sebagai pemimpin pemberontakan besar, yaitu Xiang Yu, yaitu seorang bangsawan dari Chu yang memiliki kemampuan militer yang luar biasa, dan Liu Bang, yaitu seorang mantan pejabat kecil yang mampu memenangkan dukungan rakyat karena pendekatannya yang lebih lunak. Xiang Yu dan Liu Bang inilah yang sanggup memimpin aliansi besar masyarakat melawan dinasti Qin yang berkuasa, dan perlahan tapi pasti pemberontakan mulai berjalan di seluruh Tiongkok. Serangkaian pemberontakan tersebut berhasil setelah pada tahun 207 sebelum Masehi, Xiang Yu dan Liu Bang beserta pasukan rakyat berhasil menguasai ibu kota dinasti Qin kala itu, yaitu Xianyang, serta berhasil menyeret Kaisar Qin Ersi untuk dieksekusi di depan publik. Dan pada tahun 206 sebelum Masehi, dinasti Qin yang dikenal berhasil mempersatukan Cina di bawah satu nama resmi berakhir. Setelah berhasil menjatuhkan dinasti yang terkenal otoriter, Xiang Yu mencoba mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan membagi wilayah Tiongkok menjadi 18 kerajaan kecil dan menjadikan dirinya sebagai raja hegemon. Namun pembagian ini pun menimbulkan ketegangan terutama karena Liu Bang diberi wilayah kecil dibandingkan dengan posisi Xiang Yu yang lebih kuat, dan pada akhirnya mengkerucut pada perang saudara baru di daratan Cina. Perang tersebut adalah Perang Chuhan yang terjadi pada tahun 206 sebelum Masehi dan berjalan selama 4 tahun lamanya. Konflik ini pun ditandai oleh serangkaian pertempuran antara pasukan Liu Bang dan juga Xiang Yu. Meskipun 2 tahun awal pasukan Xiang Yu memiliki keunggulan militer, namun strategi Liu Bang yang berhasil memanfaatkan strategi politik dan aliansi untuk memperkuat posisinya.
Pada sekitar tahun 202 sebelum Masehi, Liu Bang yang telah melalui perang panjang melawan Xiang Yu berhasil memenangkan pertempuran Gaexia, sebuah pertempuran penentu di mana pasukan Xiang Yu berhasil dikepung dan juga terjepit. Merasa terjepit dan sudah tidak bisa kemana-mana lagi, Xiang Yu pada akhirnya bunuh diri dan otomatis pemimpin tunggal dari aliansi pasukan besar yaitu Liu Bang muncul sebagai penguasa tunggal di Tiongkok. Liu Bang yang muncul sebagai penguasa tunggal Tiongkok kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Gaozu, sang pendiri dinasti Han. Setelah berhasil mendirikan dinasti Han sebagai kekaisaran tunggal yang menguasai Cina kuno, Kaisar Gaozu segera memindahkan ibu kota ke Cheng'an yang berlokasi di dekat Xi'an modern ini, yang menjadi pusat administrasi kekaisaran Han. Lokasi strategis ini mempermudah pengendalian wilayah kekaisaran yang begitu luas, dan selain memindahkan ibu kota, Kaisar Gaozu juga melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur politik dan sosial kenegaraan. Masa ini pun lebih dikenal sebagai dinasti Han Barat yang populer disebut sebagai masa keemasan Cina kuno. Kaisar belajar dari kegagalan dinasti Qin dan mengadopsi pendekatan yang jauh lebih lunak dalam masa pemerintahan barunya seperti pengurangan beban pajak, di mana Kaisar Gaozu menurunkan pajak untuk meringankan beban rakyat, sehingga memperbaiki ekonomi yang hancur akibat perang. Selain itu, bentuk pemerintahan yang jauh lebih longgar di mana dinasti Han mengizinkan beberapa bentuk otonomi lokal di wilayah tertentu. Dan juga sistem birokrasi pemerintahan yang mulai mengkolaborasikan falsafah Konfusianisme dalam sendi-sendi pemerintahan, di mana Konfusianisme adalah sistem etika, falsafat, dan ajaran moral yang tidak hanya berfokus pada hubungan manusia dengan dunia spiritual, akan tetapi juga lebih pada membangun harmoni dalam hubungan antar manusia dan masyarakat. Kaisar juga tak lupa dengan jasa mereka yang beraliansi dengannya dalam perang Chu Han dan memberikan gelar kebangsawanan dan wilayah kepada para sekutunya. Setelah kematian Kaisar Gaozu pada tahun 195 sebelum Masehi, kekuasaan dinasti Han diteruskan oleh keturunannya dari keluarga Liu. Periode ini pun penuh dengan dinamika politik, reformasi, dan tantangan yang pada akhirnya memperkuat pondasi dinasti Han sebagai salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Tiongkok. Kaisar pertama dari keluarga Liu yang naik tahta adalah Kaisar Hui, yang merupakan putra Kaisar Gaozu dan permaisuri Luzi. Sebagai seorang pemuda yang lemah secara politik, pemerintahan Kaisar Hui lebih banyak didominasi oleh ibunya, yaitu permaisuri Lu, yang mengambil alih kekuasaan sebagai penguasa de facto. Permaisuri Lu memegang kendali penuh atas pemerintahan dan bahkan mengambil langkah drastis seperti menyingkirkan seluruh anggota keluarga Liu yang dianggap mengancam posisinya. Periode ini ditandai dengan masa stabilitas karena kebijakan Kaisar Gaozu masih tetap dipertahankan. Akan tetapi intrik politik internal meningkat karena upaya Luzi untuk memperkuat kekuasaan keluarganya. Kaisar Hui pun meninggal pada usia yang sangat muda, yaitu 23 tahun, dan setelah kematiannya, permaisuri Lu semakin memperluas pengaruhnya dengan menunjuk anak-anak kecil sebagai kaisar boneka. Kaisar-kaisar tersebut adalah Kaisar Xianshao atau Liu Gong yang berkuasa dari tahun 188 sebelum Masehi hingga tahun 184 sebelum Masehi, dan Kaisar Hou Shao atau Liu Hong yang berkuasa dari tahun 184 sebelum Masehi hingga tahun 180 sebelum Masehi, di mana kekuasaan kekaisaran boneka yang singkat ini menciptakan ketegangan di antara keluarga Liu dan juga faksi Lu. Pada sekitar tahun 180 sebelum Masehi, setelah kematian Luzi, keluarga Liu yang dipimpin oleh Liu Heng berhasil mengalahkan faksi Lu dalam sebuah kudeta berdarah, di mana peristiwa ini akan dikenal sebagai pembersihan faksi Lu, dan pemerintahan pun dikembalikan kepada keluarga Liu sebagai pewaris sah tahta kekaisaran. Setelah runtuhnya pengaruh faksi Lu, Kaisar Wen naik tahta pada sekitar tahun 180 sebelum Masehi dan berkuasa hingga tahun 157 sebelum Masehi. Liu Heng, yang dikenal sebagai Kaisar Wen, memulai periode pemerintahan yang stabil dan juga makmur. Ia pun dikenal sebagai pemimpin yang hemat, bijaksana, dan peduli terhadap rakyatnya, dan di bawah pemerintahannya pun beban pajak dikurangi, hukuman pun diperlonggar, serta reformasi ekonomi pun diterapkan. Hal ini pun pada akhirnya membawa stabilitas politik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kaisar Wen pun juga mengadopsi kebijakan pemerintahan berdasarkan ajaran Konfusianisme yang menjadi dasar utama administrasi dinasti Han. Meskipun dikenal sebagai masa penuh kedamaian, Kaisar Wen juga menghadapi tantangan besar di mana ancaman serangan suku nomaden Xiongnu yang kuat sering menyerang wilayah utara Tiongkok. Untuk mengatasi ancaman ini, Kaisar Wen mengadopsi strategi diplomasi melalui pernikahan politik di mana putri kerajaan Han dinikahkan dengan para pemimpin Xiongnu sebagai bentuk perdamaian.
Setelah kematian Kaisar Wen, Kaisar Jing pun naik tahta menggantikan Kaisar Wen pada sekitar tahun 157 sebelum Masehi dan berkuasa hingga tahun 141 sebelum Masehi, di mana periode Jing dipenuhi oleh gejolak politik dalam tubuh kekaisaran dan dihiasi oleh gerakan pemberontakan dari 7 kerajaan vasal. Para penguasa ini merasa kekuasaan mereka terancam dengan kebijakan sentralisasi yang diambil dan diterapkan oleh Kaisar Jing. Namun dengan bantuan penasihat dan jenderal-jenderalnya, Kaisar Jing berhasil memadamkan pemberontakan ini, dan kemenangan ini pun pada akhirnya memperkuat kekuasaan kekaisaran pusat dan melemahkan kekuatan kerajaan vasal. Kaisar Jing pun melanjutkan kebijakan hemat dan reformasi yang dimulai oleh Kaisar Wen, dan berkat reformasi ini, Kaisar Jing pun berhasil menciptakan pondasi kuat bagi masa keemasan dinasti Han yang akan datang. Setelah Kaisar Jing meninggal dunia di akhir masa jabatannya, Kaisar Wu pun naik tahta pada sekitar tahun 141 sebelum Masehi hingga tahun 87 sebelum Masehi, di mana pada periode pemerintahan Kaisar Wu inilah dinasti Han Barat mencapai masa keemasannya. Kaisar Wu berhasil memperluas wilayah dinasti Han secara signifikan melalui penaklukan dan ekspansi militer, termasuk ke wilayah Xiongnu, Korea, dan juga Asia Tengah. Kaisar Wu pun juga berhasil mengirim utusan seperti Zhang Qian untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di Asia Tengah, termasuk dengan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah yang kita kenal sebagai Iran dan Turki. Zhang Qian mengunjungi negara-negara ini untuk mencari aliansi dan memperkenalkan perdagangan dengan Tiongkok. Jalur yang terbuka setelah misi Zhang Qian ini menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan daerah-daerah seperti Kushana, Parthia, dan Baktria, dan pada akhirnya bahkan mencapai kekaisaran Romawi. Barang-barang seperti sutra, teh, keramik, dan rempah-rempah pun diperdagangkan melalui jalur ini, sementara Tiongkok juga mengimpor barang-barang seperti kuda, emas, perak, dan juga kristal. Dan jalur ini pun dikenal secara luas sebagai jalur sutra. Pemerintahannya pun menandai masa keemasan dinasti Han dengan berhasil mencapai puncak kekuatan politik, ekonomi, dan budaya dinasti Han. Kaisar Wu juga mempromosikan Konfusianisme sebagai ideologi negara dan menggantikan legalisme yang dominan pada masa-masa awal dinasti Han. Dalam bidang ekonomi, Kaisar Wu pun berhasil menerapkan monopoli pemerintahan atas garam dan besi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dalam bidang budaya, ia mendukung perkembangan seni sastra dan juga filsafat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peradaban Tiongkok selama berabad-abad selanjutnya. Setelah kematian Kaisar Wu, kaisar-kaisar selanjutnya mewarisi pemerintahan Kaisar Wu yang sangat stabil. Namun kaisar-kaisar ini cenderung tidak kompeten di bidangnya dan menandai periode kemunduran dinasti Han Barat. Mereka seringkali terlalu muda untuk memimpin atau tidak memiliki pengalaman dalam memerintah, dan kekuasaan efektif sering jatuh ke tangan para pejabat istana, keluarga kekaisaran, atau ibu suri. Situasi ini pun menciptakan instabilitas politik dan konflik kekuasaan di dalam istana, di mana peran ibu suri seringkali mengendalikan kaisar muda yang akhirnya menciptakan pemerintahan yang didominasi oleh nepotisme dan konflik antar keluarga bangsawan. Kasim di istana pun juga memiliki peran sentral, di mana mereka seringkali memainkan peran besar dalam memanipulasi kekuasaan. Intrik politik yang terjadi menyebabkan ketidakstabilan politik dan penurunan administrasi negara. Kekayaan di masa dinasti Han Barat pun menjadi sangat terkonsentrasi di tangan keluarga bangsawan dan pemilik tanah yang besar. Sementara para petani kecil semakin kehilangan tanah mereka akibat pajak berat, utang, dan akumulasi tanah oleh kaum elit. Ketimpangan antara kaum elit dan rakyat jelata pun menciptakan ketegangan sosial, di mana para petani yang kehilangan tanahnya seringkali menjadi buruh penyewa tanah atau bergabung dalam kelompok pemberontak. Kelompok-kelompok pemberontak seperti yang dipimpin oleh bandit atau pemimpin lokal mulai mengancam stabilitas negara, dan akibat pemberontakan ini, pemerintahan pusat mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayah tertentu karena gubernur lokal seringkali bertindak secara independen. Puncak dari segala kekacauan di akhir dinasti Han Barat adalah ketika Wang Mang, yang seorang pejabat tinggi dari keluarga kerajaan, merebut kekuasaan pada tahun 9 Masehi dan mendirikan dinasti Qin. Praktis dengan berdirinya dinasti Qin menandai akhir dari dinasti Han Barat dan menandai dimulainya dinasti Qin. Dinasti Qin adalah sebuah dinasti yang berdiri pada periode yang sangat singkat dalam sejarah Tiongkok, yaitu hanya dari tahun 9 Masehi hingga 23 Masehi. Dinasti ini pun didirikan oleh Wang Mang, seorang pejabat tinggi dari dinasti Han yang kemudian merebut tahta dan mendirikan dinastinya sendiri. Sebelum mendirikan dinasti Qin, Wang Mang adalah seorang pejabat tinggi yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan dinasti Han. Wang Mang pun memulai karir politiknya dengan mengikuti jejak keluarganya yang memiliki reputasi baik dalam administrasi negara. Pada masa pemerintahan Kaisar Ping dari Han, Wang Mang diangkat menjadi konselor agung dan memiliki kekuasaan yang sangat besar di pemerintahan. Kekuasaan Wang Mang semakin kuat setelah kematian Kaisar Ping dan naiknya Kaisar Ruzi yang masih sangat muda.
Wang Mang yang menjabat sebagai wali penguasa untuk Kaisar Ruzi menjadi penguasa de facto Tiongkok, dan dalam posisinya yang sangat berkuasa ini, Wang Mang semakin meningkatkan pengaruhnya atas kerajaan dan berbagai langkah politik yang sangat drastis. Pada sekitar tahun 9 Masehi, Wang Mang melakukan tindakan revolusioner dengan memproklamirkan dirinya sebagai kaisar dan mendirikan dinastinya sendiri, yaitu dinasti Qin. Ia menggulingkan dinasti Han dan mengklaim bahwa tahta dinasti Han telah terkontaminasi dan bahwa dinasti baru ini akan membawa pembaharuan bagi rakyat dan negara. Wang Mang pun memberikan beberapa alasan bagi pendirian dinasti barunya. Di antaranya, Wang Mang menganggap bahwa dirinya diberi mandat oleh langit untuk menggantikan dinasti Han yang dinilai telah jatuh dalam praktik ketidakadilan dan kemerosotan moral. Wang Mang berusaha untuk mengembalikan nilai-nilai klasik Konfusianisme, termasuk reformasi dalam pengelolaan negara dan juga pemerintahan. Wang Mang juga berencana untuk merombak struktur ekonomi dan juga sosial, serta membangun kembali moralitas rakyat berdasarkan ajaran Konfusianisme. Sebagai Kaisar Qin, Wang Mang mengubah nama era pemerintahannya menjadi Qin, yang berarti baru, dan hal ini pun menunjukkan keinginannya untuk membawa pembaharuan besar dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Tiongkok. Berbagai reformasi pun digaungkan oleh dinasti Qin, meliputi reformasi pertanian, di mana Wang Mang melakukan pembagian tanah negara kepada para petani kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial antara kaum bangsawan dan juga para petani. Ia pun segera mengambil alih tanah milik aristokrat dan membagi-bagikan tanah tersebut kepada para rakyat. Lalu reformasi ekonomi di mana Wang Mang mencoba untuk memperkenalkan mata uang baru dengan harapan dapat mengatasi inflasi dan memperbaiki sistem moneter. Ia pun segera memperkenalkan koin perunggu yang baru, akan tetapi reformasi ini justru memicu kebingungan ekonomi di kalangan masyarakat. Lantas, reformasi di bidang sosial dan hukum, di mana Wang Mang berusaha untuk memperkenalkan undang-undang baru yang lebih berfokus pada moralitas masyarakat dan pemberantasan ketidakadilan. Namun, banyak dari reformasi ini sangat kontroversial dan dianggap memberatkan bagi banyak pihak, terutama kalangan aristokrat. Hingga reformasi dalam sistem perpolitikan negara, di mana Wang Mang juga berusaha mengubah struktur birokrasi negara, menempatkan orang-orang yang dianggap lebih setia dan berpendidikan dalam jabatan-jabatan penting. Namun ia pun segera menghadapi perlawanan keras dari kelompok-kelompok aristokrat yang merasa terancam oleh perubahan-perubahan tersebut. Meskipun Wang Mang mencoba membawa perubahan besar, banyak reformasinya yang gagal dan malah menimbulkan ketegangan dan pemberontakan di kalangan masyarakat. Salah satu hasil dari reformasi pertanian yang dipaksakan adalah timbulnya pemberontakan dari para petani yang merasa tidak puas dengan pembagian tanah yang tidak adil dan beratnya beban perpajakan. Pemberontakan Jauh atau pemberontakan merah yang terjadi pada tahun 17 Masehi adalah salah satu pemberontakan terbesar yang mengguncang pemerintahan Wang Mang. Selain itu, reformasi sosial dan pengambilan tanah dari kalangan bangsawan menciptakan banyak musuh di kalangan elit sosial, sehingga banyak anggota keluarga bangsawan yang merasa terancam oleh tindakan Wang Mang dan berusaha menggulingkan pemerintahannya. Wang Mang pun juga dianggap oleh banyak orang sebagai pemimpin yang tidak sah. Meskipun ia mengklaim bahwa pemerintahannya adalah mandat ilahi, banyak pihak yang meragukan legitimasi ini, terutama setelah kegagalannya dalam melaksanakan reformasi yang telah dijanjikannya. Pada sekitar tahun 23 Masehi, dinasti Qin runtuh setelah pemberontakan yang semakin meluas. Wang Mang pun pada akhirnya terbunuh oleh gerakan pemberontakan, dan setelah kematiannya, dinasti Han Timur mengembalikan kekuasaan di daratan Tiongkok. Kembalinya dinasti Han Timur mengakhiri periode singkat dinasti Qin. Dan meskipun Han yang baru kembali berkuasa, mereka tidak bisa sepenuhnya memulihkan kejayaan mereka seperti pada masa dinasti Han Barat. Dinasti Han Timur berdiri pada sekitar tahun 25 sebelum Masehi dan berdiri hingga tahun 220 Masehi dan berdiri tepat setelah kejatuhan dinasti Qin yang dipimpin oleh Wang Mang. Pada sekitar tahun 23 Masehi, pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh kelompok petani yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Wang Mang dengan serangkaian reformasi ekonomi dan sosialnya menyebabkan keruntuhan dinasti Qin. Wang Mang pun tewas dalam pemberontakan tersebut, dan setelah kematiannya, Tiongkok terjebak dalam kekacauan yang memungkinkan kebangkitan kembali dinasti Han. Dinasti Han Timur, juga dikenal sebagai Han Later atau Han Timur, dibangun di atas dasar kebangkitan dinasti Han setelah periode kekacauan yang disebabkan oleh penggulingan Wang Mang. Setelah keruntuhan dinasti Qin, Liu Xiu, seorang keturunan keluarga kekaisaran Han, mengklaim kekuasaan pada sekitar tahun 25 Masehi dengan dukungan tentara yang melawan pasukan Wang Mang dan menggulingkan dinasti Qin. Liu Xiu pun mengangkat dirinya sebagai Kaisar Guangwu dan memulai dinasti Han Timur. Perlahan tapi pasti, Kaisar Guangwu mulai mengembalikan stabilitas kekaisaran dengan memulihkan struktur pemerintahan Han yang telah rusak dan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang jauh lebih moderat. Setelah merebut kembali kekuasaan, Kaisar Guangwu berusaha memulihkan kebijakan yang telah ditinggalkan dan memperkuat otoritas kekaisaran Han. Ia pun juga berusaha mereformasi serta mendirikan kembali pemerintahan yang lebih adil.
serta merestrukturisasi administrasi yang telah rusak. Ia segera memusatkan kekuasaannya dengan mengurangi pengaruh pejabat-pejabat lokal yang kuat dan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para petani, dan hal ini pun turut berpengaruh pada sistem perpolitikan dan kenegaraan dinasti Han Timur. Dinasti Han Timur melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah ada di dinasti Han Barat, termasuk sistem birokrasi yang didasarkan pada kekuasaan imperium dan kontrol atas wilayah-wilayah oleh pejabat-pejabat yang diangkat langsung oleh sang kaisar. Meskipun begitu, dinasti Han Timur juga memperkenalkan beberapa reformasi seperti penggunaan pejabat berbasis meristokrasi, pengawasan yang lebih ketat terhadap elit lokal, dan pemisahan lebih jelas antara urusan militer dan juga sipil. Sistem kekaisaran di dinasti Han Timur tidak mengalami banyak perubahan besar dibandingkan dengan dinasti Han Barat dengan kaisar sebagai pusat kekuasaan yang absolut. Namun karena kekaisaran yang sangat luas dan sering terpecah menjadi daerah-daerah yang lebih kecil yang dikendalikan oleh penjabat atau anggota keluarga kekaisaran, beberapa kaisar dinasti Han Timur menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kontrol yang ketat atas wilayah mereka. Meskipun dinasti Han Timur berhasil mengembalikan stabilitas kekaisaran, ia juga menghadapi masalah politik yang serius seperti perebutan kekuasaan oleh keluarga kerajaan dan juga para pejabat-pejabat tinggi. Salah satu contoh terkenal adalah konflik antara keluarga kaisar dan pejabat tinggi yang berujung pada pembunuhan atau pengasingan tokoh-tokoh penting. Dengan perubahan mendasar dalam sistem perpolitikan dan juga bernegara, dinasti Han Timur turut mempengaruhi berbagai aspek dalam kekaisaran seperti bidang perekonomian dan juga kebudayaan. Ekonomi pada masa dinasti Han Timur lebih stabil dibandingkan dengan masa sebelumnya berkat kebijakan pemerintah yang lebih moderat dan berhasil mengurangi ketegangan sosial. Namun, meskipun ada kemajuan, ekonomi masih bergantung pada pertanian dan pengaruh penguasa lokal yang kuat di beberapa daerah. Pembagian tanah kembali menjadi salah satu perhatian utama pemerintah untuk menjaga keseimbangan sosial. Selama masa Han Timur, perdagangan pun berkembang secara pesat. Jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan wilayah barat melalui Asia Tengah pun semakin ramai. Dan Tiongkok mulai memperkenalkan barang-barang seperti sutra, porselen, dan teh ke pasar internasional. Di bidang teknologi, penemuan penting seperti pembuatan kertas oleh Cai Lun pada abad kedua Masehi adalah pencapaian besar yang mempengaruhi budaya dan peradaban di seluruh dunia. Kebudayaan Tiongkok pada masa Han Timur mengalami perkembangan pesat dengan perkembangan besar dalam literatur, filsafat, dan juga seni. Konfusianisme pun kembali mendapatkan tempat penting dalam pemerintahan, dan ujian negara berbasis ajaran Konfusius mulai diperkenalkan untuk memilih pejabat yang akan menjabat jabatan-jabatan penting. Meskipun pada awalnya dinasti Han Timur tampak stabil, dinasti ini mulai menghadapi masalah serius pada abad kedua dan ketiga Masehi. Masalah-masalah seperti perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan, pemberontakan besar-besaran, serta pemberontakan oleh petani miskin dan kelompok lainnya yang merasa tertindas oleh pemerintah kembali berkobar dan pada akhirnya menuntun dinasti Han Timur untuk berakhir. Meskipun sempat berdiri kembali sebagai dinasti Han Timur, nyatanya tak menjamin dinasti ini berdiri dalam waktu yang lama. Beragam faktor melandasi bagaimana dinasti Han Timur pada akhirnya menemui keruntuhannya pada sekitar tahun 220 Masehi, seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan, pemberontakan petani, invasi, dan ancaman eksternal, fragmentasi kekuasaan regional, hingga kemunduran ekonomi. Pada periode akhir Han Timur, banyak kaisar naik tahta pada usia muda atau tidak mampu memimpin dengan tegas. Dan akibatnya, kekuasaan nyata berada di tangan keluarga permaisuri dan Kasim Istana. Persaingan antara keluarga permaisuri yang sering mengendalikan kaisar dan Kasim Istana menciptakan intrik politik yang memperlemah pemerintahan. Salah satu contohnya adalah pengaruh keluarga He yang terkait dengan permaisuri He dan Kasim selama pemerintahan Kaisar Ling dari tahun 168 Masehi hingga tahun 189 Masehi. Pejabat tinggi pun sering menggunakan jabatan mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri dan menciptakan ketidakpuasan di antara rakyat dan menurunkan legitimasi dinasti. Pemerintah seringkali mempraktikkan jual beli jabatan sehingga banyak pejabat yang tidak kompeten mulai memasuki dan menduduki posisi-posisi penting pemerintahan. Dengan ketidakkompetenan para pejabat menimbulkan beragam gerakan pemberontakan seperti pemberontakan Sorban Kuning yang terjadi pada tahun 184 Masehi hingga tahun 205 Masehi. Pemberontakan ini pun dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pajak yang tinggi, kelaparan, dan ketidakadilan sehingga memantik sebuah kelompok keagamaan, utamanya Taoism, yang dikenal sebagai Sorban Kuning. Gerakan ini dipimpin oleh Zhang Jue, seorang pemimpin agama Tao yang memanfaatkan ketidakpuasan petani untuk melancarkan pemberontakan besar. Meskipun berhasil dipadamkan, pemberontakan ini pun melemahkan militer dan keuangan Han secara spesifik.
Selain pemberontakan besar seperti Sorban Kuning, ada banyak kerusuhan lokal yang memperburuk situasi dan mengurangi kontrol pemerintahan pusat. Biaya perang dan administrasi yang tinggi menguras sumber daya negara, dan akibatnya rakyat dibebani dengan pajak yang semakin berat. Perang yang terus-menerus menghancurkan infrastruktur penting, seperti irigasi dan juga jalan, turut memperburuk kondisi ekonomi dan juga memperparah kelaparan. Dengan mengendurnya kontrol terhadap wilayah-wilayah dinasti Han Timur, memantik periode warlordism, di mana gubernur militer dan panglima militer mulai membentuk kekuatan independen di daerah mereka masing-masing dan mengurangi kendali pemerintah pusat. Tokoh-tokoh seperti Zhongzhou, Yuan Shao, Cao Cao, Liu Bei, dan Sun Quan menjadi kekuatan dominan yang bersaing memperebutkan kendali atas Tiongkok. Setelah serangkaian pemberontakan Sorban Kuning yang terjadi pada sekitar tahun 184 Masehi, periode pemberontakan pun terus terjadi di tubuh Kekaisaran Han Timur. Hal ini pun diperparah dengan Kaisar Ling yang wafat dan meninggalkan perebutan kekuasaan antara keluarga Permaisuri dan juga Kasim, yang pada akhirnya mengakibatkan periode ketidakstabilan kekaisaran. Dongzhuo, seorang panglima perang dan pejabat tinggi yang terkenal dalam sejarah akhir dinasti Han, mengambil alih ibu kota dan mengangkat Kaisar Xian pada sekitar tahun 189 Masehi sebagai penguasa boneka. Dongzhuo memindahkan ibu kota Chang'an dan memerintah dengan kekerasan. Akan tetapi tirani Dongzhuo pun memicu kemarahan banyak panglima perang di seluruh Tiongkok. Koalisi anti Dongzhuo pun dibentuk oleh panglima-panglima besar seperti Yuan Shao, Cao Cao, dan Sun Jian. Dongzhuo pun berhasil bertahan dari serangan awal koalisi karena koalisi ini terpecah di antara para panglima perang yang sedang berkoalisi. Dongzhuo pun semakin brutal dalam menjalankan pemerintahannya, dan pemerintahannya pun didasarkan pada ketakutan, terlebih saat ia memanfaatkan kekuatan Lu Bu, seorang jenderal muda yang setia kepadanya. Meskipun pada akhirnya di tangan Lu Bu lah, Dongzhuo merenggang nyawa. Setelah kematiannya pada tahun 192 Masehi, konflik antara panglima perang pun semakin sengit. Dengan runtuhnya otoritas pusat, Tiongkok pun pada akhirnya terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai panglima perang. Tiga tokoh utama yang muncul setelah terpecahnya perang Tiongkok adalah Cao Cao Tang yang menguasai wilayah utara Tiongkok dan mendirikan kekuasaan yang kelak menjadi Cao Wei, Liu Bei yang memimpin kelompok yang menjadi cikal bakal negara Shu Han, serta Sun Quan yang menguasai wilayah selatan yang kemudian menjadi Wu Timur. Dan pada akhirnya pada tahun 220 Masehi, Cao Pi, putra Cao Cao, memaksa Kaisar Xian untuk turun tahta serta mengakhiri dinasti Han Timur dan mendirikan dinasti Wei. Peristiwa ini pun memulai periode tiga kerajaan, di mana Tiongkok terpecah menjadi tiga negara besar, yaitu Wei, Shu, dan juga Wu. Dan periode ini pun diabadikan dalam karya sastra klasik Tiongkok yang berjudul Romance of the Three Kingdoms, yang menggambarkan heroisme, intrik politik, dan juga perang.